Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada melalui renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, ada panggilan dan ada berutusan. Perlu kita tahu bahwa seseorang yang dipanggil dan seseorang yang diutus tentunya itu untuk maksud penyelamatan. Maka kesadaran yang perlu ditanamkan dalam diri kita sebagai orang-orang beriman bahwa kita semua, Anda dan saya, dipanggil dan diutus untuk maksud penyelamatan ini. Entah hidup berkeluarga, entah hidup sebagai biarawan-biarawati, atau dengan profesi tertentu. Kita semua dipanggil dan diutus untuk maksud penyelamatan. Terjemahannya dalam konteks kita yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Dipanggil dan diutus untuk penyelamatan. Kalau kita mendengar dalam nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan menegaskan bahwa Ia memanggil hambanya dan diutusnya untuk maksud penyelamatan. Dan Allah memperlengkapi seorang yang dipanggil dan diutus dengan kekuatan roh yang tertanam di dalamnya agar ia menegakkan hukum di atas muka bumi ini. Kita tahu hukum yang dimaksudkan Allah itu tentunya adalah hukum cinta kasih, supaya sejalan dengan maksud penyelamatan. Bukan hukum rimba atau bukan hukum sipil yang kita kenal di atas dunia ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah berbicara tentang hambanya yang dipanggil dan diutus, mungkin kita bisa membaca ini Ia berbicara tentang Mesias, seseorang yang akan menyelamatkan bangsa Israel termasuk seluruh umat manusia. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berada di rumah keluarga Betania, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Ia sedang makan bersama dengan ketiga orang bersaudara ini, terutama dengan Lazarus yang baru saja dibangkitkan dari kematian. Menarik, ada sebuah drama yang terjadi dalam Injil hari ini, bahwa Maria sudah meramalkan hamba Yahweh yang diramalkan dalam perjanjian lama, bahwa ia akan menderita dan wafat untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Marta mengambil minyak narwastu lalu meminyaki kaki Yesus. Marta melakukan hal ini tentunya berpikir tentang pelayanan. Ia melayani Tuhan. Dan mungkin ia sudah sadar bahwa ini akan terjadi kematian Yesus. Maka tindakannya itu adalah untuk melayani Tuhan. Berbeda dengan Marta, Yudas Iskariot berpikir bahwa menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya itu ke kaki Yesus itu adalah tindakan pemborosan, tindakan tidak peduli dengan orang miskin. Apa yang dikatakan oleh Yudas ini secara tersurat dalam Injil, dinyatakan bahwa Yudas itu bukan orang yang cinta orang miskin. Tetapi ia berbicara begitu karena ia sering merampok atau mencuri uang. Ia berpikir semata-mata tentang materi, uang yang diboroskan.
Semestinya dia bisa berpikir bahwa seandainya uang itu, minyak itu dijual dan uangnya untuk saya, itu sebenarnya inti pikiran Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu. Saudara-saudariku terkasih, Marta memikirkan pelayanan, Yudas memikirkan uang. Inilah tantangan perutusan kita di zaman ini, ketika kita tidak bisa membedakan antara pelayanan atau mamon. Kita terjerat dalam perjuangan untuk mencari harta duniawi, mamon, dan akhirnya bisa menjual pelayanan untuk mendapatkan harta atau mamon. Kita perlu berhati-hati karena maksud Tuhan memanggil Anda dan saya itu adalah untuk menyelamatkan sesama melalui karya-karya karitatif, bukan untuk merampas hak-hak mereka dengan bertamengkan pelayanan palsu yang sebenarnya hanya bertujuan untuk mendapatkan harta duniawi. Tuhan memberkati kita semua.